Sebuah penelitian yang pernah diangkat oleh situs web Wikipedia, dengan judul Jews with Haplogroup G menyatakan, bahwa haplogroup G ditemukan pada persentase kecil di antara pria Yahudi dalam beberapa subgrup haplogroup G, Y DNA, dengan mayoritas termasuk dalam kategori G2B dan G2C. Haplogroup yang lebih umum ditemukan di kalangan Yahudi adalah haplogroup E dan J. Perpecahan etnis Yahudi, mulai dari sekitar sepertiga Yahudi Maroko hingga hampir tidak ada yang dilaporkan, terjadi di komunitas India, Yaman, dan Iran. Penyimpulan tersebut ternyata diambil dari penelitian Hammer dan kawan-kawan tahun 2009, dengan judul penelitian, Extended Y Chromosome Haplotypes Resolve Multiple and Unique Lineages of the Jewish Priesthood. Penelitian tersebut menggunakan sampel darah atau bukal dari total 3.674 orang, sesuai dengan prosedur yang disetujui oleh Human Subjects Committees di Universitas Arizona, Pusat Medis Rambam dan Laboratorium Nasional Genetika Populasi Israel. Para relawan melaporkan tempat lahir ayah, kakek, dan dalam banyak kasus, kakek buyut mereka. Relawan Yahudi juga diminta untuk melaporkan afiliasi mereka ke salah satu dari 3 kasta Yahudi, Kohen, Lewi, atau Israel. Mereka yang tidak mengetahui status kasta mereka diklasifikasikan sebagai tidak diketahui. Filogeni haplogroup NRY disimpulkan dari panel 75 penanda biner yang digunakan dalam penelitian ini. Situs polimorfik ditampilkan pada cabang. Jumlah kromosom di setiap haplogroup, hitungan, untuk 215 Kohanim dan 737 Israel ditampilkan di sebelah kanan pohon, di samping frekuensi haplogroup, untuk seluruh sampel dari 952 kromosom Yahudi. Untuk memungkinkan perkiraan penggabungan yang lebih akurat, dan kemampuan perbandingan yang lebih baik dengan database yang dipublikasikan, sampel Kohanim di genotipe dengan serangkaian 10 ester berikut, DS437, DS438, DS447, DS448, DS449, DS454, DS455, DS458, DS459A dan DS459B. Untuk mikrosatelit duplikat DS385A, B dan DS459A, B, skor pendek dan panjang dilaporkan berdasarkan ukuran alel, yaitu tanpa memastikan bahwa skor identik yang diamati dalam 2 sampel berbeda mewakili lokus yang sama. Produk PCR di elektroforesis pada genetik analyzer 3730XL, Applied Biostems, dan panjang fragmen diubah menjadi nomor berulang dengan menggunakan tangga alelik. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan, bahwa genotipe dengan penanda biner menghasilkan total 37 haplogroup dalam database Yahudi. Menariknya, pria yang mengaku sebagai Kohanim membawa kromosom Y yang termasuk dalam 21 haplogroup berbeda. Namun, sebagian besar haplogroup ini sangat jarang, dan satu garis keturunan dalam subklade J1 dari haplogroup J, P58, mendominasi di Kohanim Ashkenazi, 51,6%, dan non-Ashkenazi, 38,7%, dalam sampel saat ini. Hanya 4 dari haplogroup yang tersisa ditemukan pada frekuensi lebih besar dari 5% di seluruh sampel Kohanim, 3 dalam subklade J2 dari haplogroup J, M410, 14,4%, J, M12, 7,4%, dan J, M318, 6,1%, dan 1 dalam haplogroup R, M269, 5,6%. Sebaliknya, distribusi haplogroup di Israel lebih seragam, tidak ada satupun haplogroup yang mencapai frekuensi lebih dari 14% dalam sampel Israel. Saat peneliti melakukan genotipe pada 6 YSTR yang mendefinisikan CMH asli, DS19, DS388, DS390, DS391, DS392, DS393, dalam sampel yang terdiri dari 99 Kohanim dengan kromosom J, P58, ditemukan bahwa 87 membawa haplotipe yang identik dengan modal haplotipe asli dan 10 membawa haplotipe yang dihapus satu langkah dari CMH asli, yaitu, hanya 2 individu yang dihapus 2 langkah atau lebih. Sebanyak 43 dari 99 kromosom masih cocok sepenuhnya ketika kita meningkatkan jumlah YSTR menjadi 12, DS19, DS385A, DS385B, DS388, DS389I, DS389II,
DS390, DS391, DS392, DS393, DS426, dan DS439. Peneliti menyebut haplotipe modal 12 lokus ini sebagai CMH yang diperluas. Gambar 3 menunjukkan jaringan gabungan median dari 29 haplotipe STR12 lokus yang terkait dengan kromosom Ashkenazi dan non-Ashkenazi Kohanim J-P58. Mutasi satu langkah pada 2 YSTR yang hipermutable, DS385 dan DS439, menghasilkan 2 haplotipe yang relatif sering, yaitu, muncul pada frekuensi 10,1 dan 11,1%, yang terkait erat dengan CMH yang diperluas. CMH yang diperluas dan 2 haplotipe yang terkait erat, yang dimiliki antara Yahudi Ashkenazi dan non-Ashkenazi, mencakup total 64,6% kromosom dalam garis keturunan Kohanim J-P58, dan 29,8% variasi Kohanim. Sebuah survei terhadap database peneliti menegaskan, bahwa kromosom yang membawa CMH asli tidak spesifik untuk populasi Kohanim atau Yahudi. CMH asli terdapat pada frekuensi sedang, 5-8, di kasta Yahudi lainnya, yaitu Lewi dan Israel, di antara orang Yaman non-Yahudi, 13%, dan Yordania, 7%, dan sebagai singletons di sejumlah populasi non-Yahudi lainnya, Druze, Mesir, Palestina, Suriah, Turki, Iran, Italia, Rumania, dan Uzbek. Sebaliknya, CMH yang diperluas dan 2 haplotipe terkaitnya hanya diamati di antara orang Kohanim, 29,8%, dan Israel, 1,5%. Yaitu, sama sekali tidak ada pada orang Lewi dan non-Yahudi yang disurvei di sini. Untuk memperkirakan usia garis keturunan Kohanim J-P58 dengan lebih baik, peneliti melakukan genotipe 10 YSTR tambahan, DS437, DS438, DS447, DS448, DS449, DS454, DS455, DS458, DS459A dan DS459B, yaitu, total 22, dalam sampel peneliti yaitu 215 Kohanim. Menariknya, 4 dari 10 YSTR tambahan, DS437, DS438, DS459A dan DS455, tidak membagi lagi kelompok 43 sampel yang terdiri dari modal haplotipe pada gambar 3. Menggunakan metode Zivotofsky et al. 2004, dan tidak termasuk lokus DS385-UP dan DS459-UP yang diduplikasi, serta DS449, yang berisi struktur berulang yang kompleks. Peneliti memperkirakan usia keragaman YSTR yang terkait dengan kromosom Kohanim J-P58 adalah 3190-1090. Untuk mengontrol perbedaan tingkat mutasi antar lokus, peneliti juga menghitung waktu divergensi menggunakan 9 lokus yang dikembangkan oleh Zivotofsky et al. 2004, digunakan untuk memperkirakan tingkat mutasi efektif YSTR. Perkiraan usia yang sama juga diberikan untuk 17 YSTR peneliti dan 9 YSTR dari Zivotofsky et al. 2004, dalam sampel peneliti yang berjumlah 99 Kohanim, serta dalam sampel peneliti yang terdiri dari 63 Ashkenazi Kohanim. Peneliti mencatat bahwa perkiraan usia garis keturunan J-P58 lebih rendah ketika menggunakan 5 YSTR yang digunakan dalam studi CMH asli Thomas et al. 1998. Efek ini dilebih-lebihkan ketika mengasumsikan tingkat mutasi silsilah 0,0021 generasi, seperti yang diterapkan dalam penelitian Thomas dan kawan-kawan. 1998, perhitungan, yaitu, kita memperoleh perkiraan waktu divergensi garis keturunan J-P58 sebesar 0,4 kurang lebih 0,2000 tahun. Analisis penggabungan berbasis Bayesian menggunakan Batwing, Wilson et al. 2003, pada populasi Ashkenazi yang dibangun yang terdiri dari 95% orang Israel dan 5% Kohanim, menghasilkan median rata-rata untuk garis keturunan Kohanim J-P58 selama 4.415 tahun, 95% C1130 sampai 21.530 tahun.
Singkatnya, frekuensi tinggi dari satu set kromosom J, P58 yang berkerabat dekat di antara Ashkenazi dan non-Ashkenazi Kohanim yang memiliki modal haplotipe yang sama, dan diperkirakan telah menyimpang dari nenek moyang yang sama kurang dari 2000 tahun yang lalu, konsisten dengan hipotesis bahwa garis keturunan J, P58 menelusuri dinasti Kohanim hingga masa sebelum diaspora Yahudi. Meskipun frekuensi garis keturunan J, P58 lebih tinggi di kalangan Yahudi Ashkenazi, variasi STR yang terkait dengan haplogroup ini lebih tua di komunitas non-Ashkenazi. Misalnya, peneliti memperoleh perkiraan waktu divergensi sebesar 4,6 kurang lebih 1,8 dan 3,5 kurang lebih 2,1 ribu tahun untuk kumpulan data lokus 17 dan 9. Dalam hal ini, perlu juga dicatat bahwa topologi jaringan J, P58 menunjukkan perluasan populasi, terutama di Ashkenazim. Hal ini mungkin disebabkan oleh kuatnya efek pendiri yang sebelumnya diperkirakan terjadi pada populasi Ashkenazi. Hasil peneliti juga mendokumentasikan serangkaian garis keturunan non-J, P58 yang dimiliki secara kolektif oleh lebih dari 50% Kohanim. Beberapa dari garis keturunan ini adalah anggota subkelas J2, sementara yang lain berkerabat lebih jauh, yaitu dalam haplogroup R dan E. Untuk mengeksplorasi lebih lanjut asal-usul garis keturunan Kohanim ini, peneliti memperkirakan usia keanekaragaman YSTR yang terkait dengan garis keturunan J, M410, J, M318, J, M12, dan R, M269. Yang semuanya ditemukan pada frekuensi kurang dari 5% pada kelompok sampel Kohanim yang diperiksa di sini. JM410, yang dibawa oleh Kohanim Ashkenazi, 18,9%, dan non-Ashkenazi, 8,6%, juga ditemukan pada 5 Yahudi non-Kohanim, serta pada banyak populasi non-Yahudi di wilayah dekat timur. Selain itu, ada haplotipe modal Kohanim yang dimiliki bersama antara komunitas Ashkenazi dan non-Ashkenazi, Afrika Utara dan Separdi, dan tidak ada pada populasi non-Yahudi. Perkiraan waktu divergensi kromosom Kohanim J, M410 berdasarkan 17 dan 9 YSTR masing-masing berkisar antara 5,9 kurang lebih 2,0, dan 4,9 kurang lebih 1,9 ribu tahun. Namun, jaringan penggabungan median yang dibangun dari data Kohanim dan non-Yahudi peneliti menunjukkan bahwa dua individu Kohanim membawa haplotipe berbeda, yang tampaknya tidak berasal dari kelompok modal umum kromosom Kohanim J, M410. Ketika peneliti mengecualikan dua haplotipe yang berbeda ini dari analisis, peneliti memperoleh perkiraan waktu divergensi sebesar 4,2 kurang lebih 1,3 dan 3,8 kurang lebih 1,4 ribu tahun, untuk masing-masing 17 dan 9 YSTR. Analisis Batwing peneliti menghasilkan perkiraan waktu penggabungan sebesar 3,2 ribu tahun, 95% C, 0,7 sampai 16,7 ribu tahun, mirip dengan perkiraan waktu divergensi untuk Ashkenazi Kohanim pada tabel 1. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa J, M410 mewakili garis keturunan utama kedua dari Kohanim, yang menyatu ke suatu titik dalam sejarah awal orang Ibrani kuno di Timur Dekat. Hasil serupa diperoleh untuk garis keturunan J, M12 yang lebih jarang, yang dimiliki oleh 16 Kohanim dalam survei peneliti, 14 diantaranya adalah keturunan Ashkenazi. Seperti dalam kasus J, M410, jaringan gabungan median menunjukkan bahwa 2 dari 16 individu, 1 Ashkenazi dan 1 Kohen non-Ashkenazi, membawa haplotipe berbeda yang mungkin telah memasuki populasi Kohanim baru-baru ini. Perkiraan waktu divergensi yang dibuat setelah menghilangkan individu-individu ini, sebanding dengan perkiraan waktu untuk garis keturunan Kohanim J, P58 dan J, M410, masing-masing 3,4 kurang lebih 1,2, dan 4,0 kurang lebih 1,8 ribu tahun, untuk kumpulan data lokus 17 dan 9. Sebaliknya, analisis jaringan dan waktu divergensi peneliti menunjukkan bahwa kromosom R, M269 memasuki populasi Kohanim melalui beberapa peristiwa migrasi, dan tidak mewakili satu garis keturunan pendiri Kohanim. Misalnya, perkiraan waktu divergensi jauh lebih tua untuk kromosom Kohanim R, M269, kurang dari 10.000 tahun, dibandingkan 3 garis keturunan Kohanim dalam haplogroup J yang dibahas di atas, dan jaringan median gabungan kromosom Kohanim R, M269 tidak memiliki modal haplotipe.
dan menunjukkan banyak haplotipe tunggal yang tidak berhubungan, yang diselingi antara sampel Kohanim dan non-Yahudi. Peneliti mencatat, bahwa waktu divergensi untuk garis keturunan J, P58, J, M410, dan J, M12 secara statistik, tidak berbeda secara signifikan satu sama lain, sebagai akibat dari standar deviasi yang besar pada tabel 1. Selain itu, peneliti dengan hati-hati menafsirkan penanggalan garis keturunan yang tidak ditentukan oleh keadaan turunan di terminal SNP, yaitu merupakan simpul internal pada pohon kromosom Y, dan simpul yang belum kita ketikkan semua SNP hilir yang diketahui, masing-masing J, M410 atau J, P58 dan J, M12. Karena subset kromosom dalam garis keturunan ini mungkin ditandai oleh SNP yang belum ditemukan. Perkiraan peneliti tentang usia J, M318 mungkin lebih dapat diandalkan, karena SNP ini mewakili mutasi terminal dalam subklade M410 dari cabang J2. Awalnya ditemukan pada seorang Yahudi Libya, peneliti menemukan alel turunan pada M318 terdapat pada 16 orang dalam survei ini, 13 diantaranya adalah Kohanim dari Tunisia, Libya atau Pulau Jerba. Sisanya 3 orang sampel berasal dari Yahudi Tunisia atau Libya, yang tidak memiliki informasi tentang status Kohen, Lewi, atau Israel. Perkiraan waktu divergensi yang jauh lebih mudah untuk haplogroup J, M318, masing-masing 1,3 kurang lebih 0,5 dan 1,9 kurang lebih 0,8 ribu tahun untuk kumpulan data lokus 17 dan 9, menunjukkan bahwa mutasi M318A muncul dalam Kohanim populasi Afrika Utara, B. Berkembang dalam komunitas ini setelah migrasi pendiri J, M318 Kohen dari lokasi geografis lain, atau C, dimasukkan ke dalam patriline Kohanim melalui konversi, adopsi atau non-ayah. Kemungkinan pertama, A, didukung oleh fakta, bahwa mutasi M318 terjadi pada latar belakang M410, dan analisis jaringan penggabungan median menghubungkan klaster kromosom Kohanim J, M318 dengan kromosom Kohanim J, M410 kromosom, yaitu, bukan kromosom J, M410 lainnya dari Afrika Utara dan Timur Dekat. Frekuensi tinggi, 60, dari haplogroup J, M318 yang langka dalam sampel peneliti dari Pulau Jerba, mungkin merupakan hasil dari efek pendiri kuno pada isolat Yahudi ini, yang diperkirakan merupakan keturunan dari salah satu diaspora paling awal. Komunitas yang meninggalkan Timur Tengah sebelum penghancuran kuil kedua pada tahun 70 Masehi. Sebagai kesimpulan peneliti menunjukkan, bahwa 46,1%, 95% C39 hingga 53% dari Kohanim membawa kromosom Y yang termasuk dalam satu garis keturunan pihak ayah, J, P58, yang kemungkinan besar berasal dari Timur Dekat jauh sebelum penyebaran kelompok Yahudi di diaspora. Dukungan terhadap garis keturunan ini berasal dari Timur Dekat berasal dari frekuensi yang tinggi pada sampel peneliti, yang terdiri dari suku Badui, Yaman, 67%, dan Yordania, 55%, dan penurunan frekuensi yang drastis seiring dengan perpindahan seseorang dari Arab Saudi dan Timur Dekat. Selain itu, terdapat perbedaan yang mencolok antara frekuensi J58 yang relatif tinggi pada populasi Yahudi, 20, dan Kohanim, 46, dan frekuensi yang semakin rendah pada sampel populasi non-Yahudi yang menampung komunitas diaspora Yahudi di luar Timur Dekat. Haplotipe modal Kohen yang diperluas menyumbang 64,6% kromosom dengan latar belakang J, P58, dan 29,8%, 95% C2336, kromosom Kohanim Y yang disurvei di sini. Hasil ini juga mengkonfirmasi, bahwa garis keturunan yang dicirikan oleh 6 YSTR yang digunakan untuk mendefinisikan CMH asli, dikaitkan dengan dua subklade yang berbeda dalam haplogroup J, dan, dengan demikian, tidak dapat diasumsikan mewakili satu garis keturunan pihak ayah yang baru saja berkembang. Dengan menggabungkan informasi dari sejumlah SNP dan STR dalam sampel besar populasi Yahudi dan non-Yahudi, peneliti dapat menyelesaikan posisi filogenetik CMH, dan menentukan distribusi geografisnya. Perkiraan peneliti mengenai waktu penggabungan juga mendukung hipotesis, bahwa CMH yang diperluas mewakili garis keturunan pendiri Ibrani kuno yang unik, yang diwarisi dari pihak ayah bersama dengan imamat Yahudi. Namun, pembagian beberapa haplogroup yang lebih jarang, dan haplotipe modal dalam haplogroup ini,
antara komunitas Ashkenazi dan non-Ashkenazi, serta bukti masih adanya haplogroup Kohanim yang spesifik pada populasi, mendukung formulasi bahwa laki-laki dari garis keturunan terpencil lainnya juga berkontribusi kepada imamat Yahudi, baik sebelum dan sesudah pemisahan populasi Yahudi di diaspora. Melakukan genotipe pada sampel kromosom Kohanim Y yang lebih besar dari haplogroup lain yang berbeda, dapat menjelaskan lebih jauh sejarah ayah yang kompleks dari para pendeta Yahudi, dan membantu dalam mengidentifikasi suku-suku hilang yang mengklaim sebagai keturunan Ibrani kuno.